pertama akan Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai sumber belajar. Nah, sumber belajar ini apa? Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa orang ataupun benda ataupun wujud apapun itu, untuk dipergunakan oleh peserta didik dalam belajar. Dan yang pastinya sumber belajar ini adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran peserta didik. Nah, dari sumber belajar ini ada beberapa jenis ya, jenis sumber belajar. Jenis yang pertama yaitu manusia. Manusia maksudnya adalah misalkan seperti guru ya, guru merupakan sumber belajar bagi peserta didik. Terus yang kedua yaitu bahan. Nah, di sini seorang guru juga harus memiliki bahan, ya tentunya bahan ajar ya untuk diajarkan kepada peserta didik di saat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah yang dipergunakan untuk pembelajaran. Yang keempat yaitu alat dan perlengkapan. Alat dan perlengkapan ini harusnya dilengkapi oleh guru dan juga peserta didiknya ya sebagai penunjang proses pembelajaran tersebut. Yang kelima, yang terakhir yaitu aktivitas. Nah, di sini itu adalah aktivitas belajar. Jadi kalau misalkan ada guru dan peserta didik tetapi tidak ada proses pembelajaran, tidak ada aktivitas pembelajaran, pasti tentunya pembelajaran tersebut tidak akan tercapai ya, tidak akan terlaksanakan. Terus pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi sumber belajar ya. Fungsi sumber belajar yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Ya, jadi karena adanya sumber belajar ini jadi produktivitas pembelajaran itu semakin meningkat begitu. Terus yang selanjutnya yaitu memantapkan pembelajaran. Jadi kalau semisal ada beberapa jenis sumber belajar ini, pasti pembelajaran pun akan maksimal, gitu ya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat sumber belajar. Nah, manfaat sumber belajar yang pertama yaitu memberikan pengalaman, ya, memberikan pengalaman baik itu berupa kepada peserta didik maupun kepada gurunya itu sendiri. Yang kedua yaitu dapat membantu memecahkan masalah pendidikan. Nah, dari sumber belajar ini kita bisa tahu apa saja masalah pendidikan dan nantinya bisa terpecahkan dengan suatu pembelajaran gitu. Jadi misalkan pembelajaran seperti ini tuh tidak baik atau mungkin tidak cocok, berarti harus seperti apa pembelajarannya. Terus juga dapat memberi informasi baru ya. Mungkin guru sebagai fasilitator ya, sebagai fasilitator kepada peserta didik bagaimana memberikan informasi yang baru. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Wei. Nah, baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang alat peraga. Nah, alat peraga yaitu suatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan dan pemahaman pesan pembelajaran. Nah, adapun jenisnya, jenis alat peraga. Yang pertama ada gambar. Nah, dengan gambar kita dapat mudah memahami pembelajaran. Contohnya kita membahas tentang komunikasi. Dengan ada gambarnya handphone, kita dapat mengetahui bahwasanya handphone merupakan sumber komunikasi kita. Yang kedua ada jenisnya peta. Nah, jika peta biasanya kita digunakan sebagai alat pembelajaran pada geografi, di mana di situ kita membahas tentang wilayah-wilayah.
Dengan peta kita dapat mengetahui luasnya di mana wilayah Indonesia, Malaysia, serta yang lainnya. Dan yang ketiga ada papan tulis. Nah, papan tulis sendiri ini merupakan alat peraga yang sering kita gunakan dalam pembelajaran, di mana kita akan menuliskan lalu kalian melihat dan mencatatnya. Nah, selain jenisnya, alat peraga juga mempunyai tujuan, yaitu yang pertama ada tujuan. Yang pertama agar dapat mudah dipahami. Nah, tujuan dari peraga ini yang pertama agar materi dapat mudah dipahami. Kenapa? Karena biasanya dengan gambar atau dengan jenis lainnya, kalian akan lebih memahami materi yang sedang dijelaskan. Yang kedua, tujuannya yaitu agar mudah disampaikan. Nah, seperti tadi jenisnya, handphone. Jika ibu sedang menjelaskan alat komunikasi, dengan memperlihatkannya gambar ini, kalian akan lebih mudah memahami dan ibu lebih mudah menyampaikannya, memperlihatkan contohnya tersebut. Misalkan ibu menyampaikan alat komunikasi jarak jauh, kalian akan mudah mengetahuinya dengan cara melihat gambar tersebut. Nah, yang ketiga tujuannya tidak membosankan. Jadi dengan adanya alat peraga, tujuannya selain yang tadi agar tidak membosankan. Kenapa? Agar tidak hanya mendengarkan penjelasan apa yang ibu jelaskan, akan tetapi kalian juga memperlihatkan dan mengetahui jenis-jenisnya. Serta ada pun bisa ya kalian ada contoh-contohnya, misalkan nanti dipraktekkan, misalkan tiap kelompok mencari lokasi di dalam peta, mencari gambar-gambar, itu bisa menjadi alat peraga supaya tidak membosankan. Mungkin itu aja penjelasan alat peraga dari ibu. Nah, jadi ya sumber belajar dan alat peraga ini merupakan media pembelajaran. Nah, jadi dari alat dan juga selain strategi pembelajaran, banyak juga sumber dan juga alat peraga yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Ya, dan mungkin tidak hanya yang ditulis sama kita ya ibu, kalian bisa mencari sumber belajar lainnya, alat peraga lainnya yang mungkin masih banyak lagi. Ya, mungkin pertemuan kali ini kita dapat membahas cukup sekian. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita dapat membahas materi yang baru. Cukup sekian hari ini.